Kita akan bersama-sama masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian untuk pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali kita naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Pertolongan di tempat maha tinggi. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita tetap terus terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kembali oleh anugerah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk datang belajar daripada kebenaran firman Tuhan.
Mari sebelum kita membaca, merenungkannya, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali oleh anugerah Tuhan memberikan satu kesempatan sekali lagi bagi kami untuk boleh datang beribadah memuji Engkau melalui online, dan sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Berkenan Tuhan menolong kami, berkenan Tuhan memimpin kami di dalam tuntunan dan di dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti arti firman-Mu, dan kami juga boleh diberi kemampuan untuk menerapkan firman itu dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Berkati jam ini, biarlah jam ini di mana kami boleh sama-sama berjumpa dengan apa yang menjadi hati Tuhan, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Ini doa sembahyang kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari, saudara tahu hari apa? Iya, saya tahu hari Minggu. Tapi di dalam kalender gereja, hari ini adalah hari memperingati turunnya Roh Kudus, atau kita lebih kenal dengan hari Pentakosta. Berapa hari setelah kebangkitan Kristus? 50 hari. Berapa hari setelah kenaikan Tuhan Yesus? 10 hari setelah kenaikan Kristus di surga. Dia mengutus Roh Kudus dan diperingati sebagai hari Pentakosta. Hari ini kita akan berbicara mengenai karya Roh Kudus di dalam dan melalui orang percaya. Mari, melandasinya kita akan melihat dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai yang 17. Sekali lagi, kita bacakan. Yohanes pasal 14. Dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Pada pasal yang sama, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita membaca, menyimpan, tapi jauh lebih berbahagia yaitu mereka yang melakukan firman itu di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta, atau hari di mana kita memperingati akan turunnya Roh Kudus. Dan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta adalah hari berdirinya gereja. Saudara, hari Pentakosta itu merupakan satu perayaan Kristen. Tapi memang kalau jujur kita katakan tidak dirayakan sebagaimana hari-hari raya lain, saudara. Apalagi dibandingkan dengan hari kelahiran Tuhan Yesus. Padahal saudara, ini tidak kalah penting karena kita lihat di awal setelah hari turunnya Roh Kudus. Kita melihat apa saudara? Secara nyata dinamika pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui gereja. Sungguh-sungguh kita menangkap sesuatu yang sungguh luar biasa. Hari turunnya Roh Kudus, kemudian bagaimana Petrus berdiri memberitakan Injil. Sekali dia berkhotbah, Alkitab memberitahu 3.000 orang bertobat. Sekarang ini malah 3.000 kali berkhotbah cuma 1 orang yang bertobat.
Nah saudara, itulah dinamika daripada Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Dan ini harusnya kita juga peringati bahwa turunnya Roh Kudus menjadi hari yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai umat tebusannya. Saudara, turunnya Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, tunggu di Yerusalem, dan mereka taat. Dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus itu menggenapi janjinya. Bahwa nanti dia akan naik dan dia akan mengirim Roh Kudus, Roh penghibur. Dan itu terpenuhi. Apa artinya ini saudara? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dia firmankan? Apa yang dia sampaikan? Dia tidak pernah meleset untuk tidak menepati. Semua dia tepati. Tidak pernah dia ingkar janji. Dia tepati firman-Nya, dia tepati janjinya. Ini harusnya memberikan selalu kekuatan, satu penghiburan di dalam kehidupan engkau dan saya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah kita dalam Kristus Yesus adalah Allah yang selalu menepati firman-Nya. Yang membuat kita makin percaya kepadanya. Nah saudara, dan turunnya Roh Kudus dapat dikatakan mulainya satu era baru dalam tanda petik. Di dalam kehidupan murid-murid waktu itu. Mereka mulai satu pelayanan, saya katakan era baru, oleh karena mereka mulai satu pelayanan tanpa kehadiran Yesus secara badani. Seperti sebelumnya. Sesuatu yang baru, butuh adaptasi yang baru saudara. Tapi sebetulnya sebagaimana saya khotbahkan pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Bagi murid-murid ini sebetulnya adalah blessing in disguise. Mengapa saudara saya katakan blessing in disguise? Kehadiran ilahi setelah naiknya Yesus, dia kirim Roh Kudus. Di situ menyatakan kehadiran ilahi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Kehadiran Allah di dalam kehidupan engkau dan saya. Yaitu Roh Kudus menyertai murid-murid. Dan inilah merupakan satu era yang baru saudara. Saudara, apa aplikasinya? Di dalam konteks yang sedang kita alami saat ini, kita tahu pemerintah kembali mengeluarkan satu statement dan itu sepertinya akan menjadi satu hal yang menjadi gaya hidup setiap kita. Yang disebut dengan new normal. New normal itu maksudnya apa? Satu kehidupan yang normal yang baru ya. Bagaimana mungkin kalau dulu kita biasa dengan ketemu orang bisa cipika-cipiki, sekarang sudah tidak perlu lagi. Menjadi satu hal yang baru dan menjadi hal yang normal seperti itu. Kemana-mana harus pakai masker. Tidak bisa lagi salaman. Selalu punya jarak, social distancing, physical distancing. Tetap harus diterapkan. Dan kebersihan terus menjadi gaya hidup kita. Cuci tangan dan bersih. Ada satu kehidupan gaya hidup secara yang saya katakan itu higienitasnya selalu ada. Begitu ya. Dan sanitasnya di dalam kesehatan dan kebersihan selalu mewarnai kehidupan engkau dan saya. Itulah new normal. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas sejalan dengan hari Pentakosta. Hari di mana kita memperingati akan turunnya Roh Kudus. Hari ini saya akan coba mengkonsentrasikan, kita akan memikirkan dengan di bawah satu tema, karya Roh Kudus di dalam dan melalui orang percaya. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai Roh Kudus atau ajaran tentang Roh Kudus yang kita lebih kenal atau kita tahu doktrin Roh Kudus yaitu pneumatologi. Di dalam kaitan ini saudara ada dua reaksi, atau dua respons menyikapi tentang Roh Kudus. Yang pertama yang kita sebut dengan sikap orang yang disebut dengan pneumatofobia. Dan yang kedua pneumatomania. Pneumatofobia maksudnya apa saudara? Kita ingat dari kata fobia, takut. Ada sekelompok gereja tertentu atau orang-orang tertentu takut untuk mengajarkan mengenai Roh Kudus.
takut salah lah, takut dianggap ekstrim lah, begitu. Sehingga kadangkala tidak pernah, atau mungkin kalaupun itu diadakan, itu hanya pada hari seperti ini. Itu pun tidak bagaimana mengelaborasi mengenai pengajaran daripada Roh Kudus. Tetapi yang sisi yang lain yang disebut dengan pneumatomania, mania. Oh, ingat mania? Ada Aremania, kita tahu di Malang. Wow, pencinta sepak bola dan kecenderungannya sampai kepada hal yang kita tahu berkelebihan. Yang satu pneumatofobia itu takut, jarang. Yang satu yang mania itu kegandrungan. Kegemarannya terus ingin bicara mengenai Roh Kudus. Atau keranjingan. Apa itu keranjingan? Keranjingan itu anjing yang ada di dalam keranjang. Sorry, bukan. Keranjingan itu sesuatu yang membuat itu mau tidak mau terus mau bawa bicara tentang hal itu, gitu ya. Nah, saudara, posisi kita bukan takut bicara mengenai Roh Kudus, juga bukan keranjingan atau kegemaran bicara mengenai Roh Kudus, tapi karena Alkitab bicara tentang Roh Kudus, maka kita juga bicara tentang Roh Kudus secara proporsional. Ini yang penting. Nah, saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga daripada Allah Tritunggal. Dan kita percaya keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Tadi saya mengatakan kita akan mengkonsentrasikan, memikirkan mengenai karya keselamatan Roh Kudus di dalam dan melalui hidup orang percaya. Nah, kita bicara bahwa karya keselamatan itu adalah karya daripada Allah Tritunggal. Perhatikan dengan baik. Karya daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi pertanyaannya sampai sejauh mana? Oleh karena kita tahu, yang mengerjakan keselamatan itu di kayu salib itu siapa? Jelas bukan Bapa, jelas bukan Roh Kudus. Itu adalah Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Lalu di mana peran Bapa? Di mana peran Roh Kudus di dalam karya keselamatan? Kalau kita katakan tadi bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Perhatikan dengan baik, saudara. Allah Bapa merencanakan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Dia yang merencanakan. Allah Anak mengerjakan keselamatan itu di atas kayu salib secara tuntas. Dan Roh Kudus yang kita peringati ini, Allah Roh Kudus adalah yang membawa, yang mengaplikasikan tentang keselamatan itu supaya bagaimana orang menerima dan percaya kepada Kristus Yesus. Itulah peran daripada Allah Tritunggal. Nah, kita lebih khusus membicarakan mengenai Roh Kudus. Bagaimana perannya di dalam menghadirkan keselamatan kepada manusia. Mari kita lihat, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Perhatikan dengan baik dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 9. Di sana dikatakan begini. Kalau dari ayat 7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku dan seterusnya. Perhatikan dengan baik di sini. Di mana peran daripada Roh Kudus? Di sana dikatakan kalau ia datang dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa. Dosa apa, saudara? Wah, menarik sekali. Dosa apa? Oh, saudara, di sana dia katakan mencuri dosa, membunuh dosa, berzina dosa, merampok dosa. Saudara, semua agama di dunia ini tidak usah dikasih tahu. Mencuri dosa, membunuh dosa, merampok dosa, berzina dosa, dan seterusnya. Tidak usah diberitahu. Mereka tahu itu. Betul tidak? Tetapi, mari coba kita ketemu dengan orang lalu mengatakan begini.
kamu percaya Yesus tidak? Lalu dia mengatakan tidak. Lalu kita katakan, oh kamu berdosa loh, tidak percaya kepada Yesus. Engkau dan saya bisa ditempeleng, betul enggak? Itu urusan pribadi. Nah saudara, di sinilah peran Roh Kudus. Bagaimana ketidakpercayaan kepada Yesus itu adalah dosa. Wow, ini hal yang penting. Justru di sinilah peran Roh Kudus membawa orang bagaimana supaya bisa menerima Yesus. Ada kebutuhan itu. Oleh karena saudara perhatikan dengan baik, kita adalah secara posisi, secara natur kita adalah orang berdosa. Kita orang berdosa, kita mati secara rohani. Maka kita tidak senang untuk hal-hal rohani. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 33, ayat yang ke-6. Di sana bagaimana Roh Kudus yang menyadarkan dulu. Dan peran Roh Kudus yang melahirbarukan engkau dan saya. Bagaimana waktu dia lahir barukan. Baru ada kesadaran. Kemudian kita bertobat. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Engkau bisa percaya karena Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus. Dan itu mendahului pertobatan. Analogi seorang hamba Tuhan mengatakan, hamba Tuhan itu mengatakan begini saudara. Mana lebih dulu? Menangis dulu atau lahir dulu? Menangis dulu atau lahir dulu? Lahir dulu baru menangis. Lahir dulu, dilahirkan baru terlebih dahulu dan itu karya Roh Kudus. Dan kemudian dia menyesali, maka dia bertobat. Saudara, ini adalah karya daripada Roh Kudus. Orang hanya bisa percaya kepada Yesus karena Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan orang itu. Saudara, maka kita bersyukur kalau sampai saat ini engkau dan saya bisa percaya kepada Tuhan. Bukan hebat dan pintarnya engkau dan saya. Itu karena anugerah Tuhan mendahului setiap apa yang kita putuskan. Tuhan yang terlebih dahulu melalui Roh yang Kudus menyadarkan engkau dan saya. Membuat kita insaf. Kita orang berdosa. Kita orang bersalah. Kita butuh keselamatan. Karena dasarnya kita adalah mati rohani. Tidak suka hal-hal yang rohani. Hanya karena anugerah Tuhan, maka kita bisa senang kepada hal yang rohani. Itu setelah pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang kedua, kita bicara mengenai karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Perhatikan dengan baik setelah bagaimana dia yang berkarya. Menghadirkan keselamatan dalam kehidupan kita. Membawa kelahiran baru di dalam kehidupan engkau dan saya. Ingat, Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya terima Tuhan Yesus, tidak berhenti sampai di sana. Tidak hanya sampai kita menerima anugerah keselamatan itu, tidak cukup. Tetapi bagaimana di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di sana dikatakan apa? Dia memilih kita, menentukan kita sebelumnya supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan gambar anaknya. Dalam hal apa saudara? Serupa gambar Yesus Kristus. Maksudnya apa? Menjadi serupa seperti Kristus. Sudah tentu bukan dalam keilahiannya, tetapi dalam karakternya. Makin hari makin memiliki karakter Yesus di dalam hidup ini. Memiliki kasih sebagaimana kasih Kristus. Kesetiaan sebagaimana kesetiaan Kristus. Sifat-sifat Kristus muncul di dalam kehidupan engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu panggilan kita sebagai orang percaya. Tidak berhenti hanya menikmati keselamatan, tapi bagaimana kita supaya bertumbuh makin dewasa, makin serupa dengan Kristus. Dan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam hidup engkau dan saya. Selain kita tahu Galatia 5:22 dan 23 yang mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan dan seterusnya. Tapi saudara baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Saya bacakan bagi kita dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 yang berkata seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh.
maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi dia, Roh Kudus yang berperan. Bagaimana kita makin hari makin memiliki karakter Kristus, supaya makin hari makin serupa dengan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, adalah kamu sempurna sama seperti Bapakku adalah sempurna. Oh sudah tentu saudara, di dalam dunia ini kita tidak pernah menemukan kesempurnaan. Sampai kita berjumpa dengan dia di dalam kekekalan. Tapi itu menjadi satu yang mendrive kita, mendorong kita untuk supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Pujian yang mengatakan sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Tiap hari, tiap sifat. Yesus ubah kita. Untuk supaya makin hari, makin serupa dengan Kristus. Adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Makin sempurna. Saya berkali-kali mengatakan kalau dalam hal-hal lahiriah kita selalu pengen sempurna. Betul tidak? Wow. Kita cari istri, cari yang perfect. Cari suami. Anak kita kalau sekolah, kalau bisa dapat angka 10. Nilai perfect, sempurna. Kalau datang cuma angka 5, mengatakan, anak kok enggak sama seperti papamu dulu. Padahal papanya dulu ya lebih hancur. Itu satu obsesi orang tua. Supaya anak itu sempurna, pintar. Saudara, dalam banyak hal. Tetapi mengapa itu kita tidak bawa dalam kehidupan rohani kita? Supaya kita makin hari makin sempurna. Saudara, dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan work for, bukan bekerja untuk keselamatan. Tapi work out, mengerjakan keselamatan yang sudah di dalam diri kita. Itu dianalogikan dalam bahasa aslinya seperti seorang menggali perigi. Waktu menggali perigi sumur, makin dalam makin mendapatkan air yang bersih, yang sempurna dalam tanda petik. Harusnya itu juga menerap kita untuk makin hari, saudara. Itu proses, tapi di dalam tuntunan, bimbingan daripada Roh Kudus, supaya kita makin hari makin serupa dengan Dia. Saudara, bukan hanya karya Roh Kudus untuk membawa karakter kita makin memiliki karakter Kristus. Tapi yang ketiga, yaitu dia memakai dan memperlengkapi kita dengan segala karunia untuk melayani. Dia melahirbarukan, dia yang memperlengkapi, dan dia yang memurnikan kita, mendewasakan rohanian kita, dan dia yang ketiga memperlengkapi engkau dan saya. Memperlengkapi kita dengan segala karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan untuk melayani dia. Saudara boleh baca di dalam 1 Korintus 12, Efesus pasal 4. Dan setiap orang percaya pada saat kita terima Tuhan Yesus, minimal ada satu karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan engkau dan saya. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak melayani. Karena itu adalah tools, itu adalah alat yang Tuhan beri untuk bagaimana kita boleh melayani Dia, saudara. Dan melayani itu dengan karunia-karunia itu berbeda-beda. Allah tidak kurang kreatif untuk memberikan karunia kepada engkau dan saya. Tidak semua sama. Dan itu semua saling melengkapi. Menyatukan tubuh Kristus, bukan untuk memecah belah. Dan saudara perhatikan. Karunia-karunia itu jangan cuma dipikir, oh itu loh yang punya karunia. Yang pendeta lah. Seorang worship leader yang hebat. Seorang yang menyanyi lagu suaranya bagus. Orang bilang, aduh orang menyanyi, wow, mungkin fals. Memang mungkin bukan karunia kita di sana, saudara. Dan bukan hanya harus karunia-karunia yang spektakuler, yang besar. Saudara, kita membesuk, kita punya talent mungkin karunia yang Tuhan kasih. Dengan kita bagaimana melawat orang, pergi dalam pembesukan. Wow, saya masih ingat saudara, satu gereja ketika saya melayani, didampingi oleh seorang ibu yang sudah usia boleh katakan lanjut. Kami pergi besuk orang. Saudara, saya sudah khotbah, sudah dengan begitu, waduh mungkin keluar semua ayat Alkitab.
Si ibu orang yang kami besuk tidak tersentuh sama sekali. Tetapi ibu ini tidak banyak bicara. Cuma dengan sentuhan dia. Heran ya orang menangis. Memang punya karunia seperti itu saudara ibu ini. Dan saling melengkapi. Jadi jangan pikir harus karunia-karunia yang besar. Tidak saudara. Saya berkali-kali mengatakan satu waktu saudara. Di satu gereja. Ya, biasanya setiap minggu itu gereja selalu dihiasi dengan bunga dan bunga yang mimbarnya itu bunga yang apa itu? Yang hidup. Nah satu waktu saudara, kurang lebih ada 2 minggu, bunga yang di atas mimbar itu tidak diganti-ganti saudara. Sudah layu, sudah kusut kering begitu. Nah sehingga dalam satu rapat majelis, ketua majelis dengan nada agak tinggi mengatakan, kenapa itu bunga di atas gereja itu tidak diganti-ganti? Malu ada tamu. 2 minggu ini saya perhatikan tidak diganti-ganti. Terus tahu semua majelis satu dengan yang lain saling pandang. Iya, siapa punya tugas itu? Siapa punya tugas itu? Bapak ibu saudara, tidak ada satupun yang tahu. Hanya ada satu anggota majelis rupanya yang tahu pada waktu itu. Dia mengatakan begini. Bapak ibu ingat tidak? Kenapa? 2 minggu yang lalu kita baru saja menguburkan seorang ibu. Seorang ibu yang sudah tua. Seorang ibu yang sederhana. Lalu si ketua majelis tanya, kenapa? Bunganya dibawa ke sana? Berpikir juga seperti itu. Si ibu majelis ini mengatakan, bukan. Dia itulah yang selalu menyiapkan bunga setiap hari Minggu. Pagi-pagi benar hari Minggu pagi. Jam 5 pagi dia sudah pergi ke pasar. Dia merangkai bunga sendiri. Dia bawa ke gereja pagi-pagi. Sebelum gereja dibuka dia sudah datang. Menyiapkan, mendekor dengan kesederhanaan. Dan itu tidak pernah masuk warta jemaat. Apalagi masuk warta, apa itu? Seputar Indonesia. Oh saudara, dia jiwanya bisa menyiapkan bunga yang sederhana seperti itu. Apakah itu bukan karunia saudara? Itu adalah karunia yang Tuhan kasih kepada dia. Jadi tidak bisa mengatakan, oh itu terlalu kecil. Walaupun kadang-kadang kita tidak pandang. Tapi itu adalah pengejawantahan. Daripada bagaimana dia melayani Tuhan. Melalui dia mendesain bunga secara sederhana. Oh saudara, jadi tidak ada alasan engkau dan saya tidak melayani Tuhan. Karena Tuhan perlengkapi semua kita. Dengan segala karunia. Khususnya dalam konteks saat ini saudara. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Dalam konteks wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia dan juga kota Palu saudara. Apa yang kita bisa buat? Mari jawantakan semua karunia yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Di dalam gereja, telepon kita, dengan telepon, dengan WA, media itu juga Tuhan pakai. Kita bisa lakukan. Saudara, jadi ini tidak ada alasan bagi kita. Dan Roh Kudus bekerja, memperlengkapi kita. Melahirbarukan, mendewasakan, memperlengkapi kita. Dan yang keempat, saudara. Saudara perhatikan di sana. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16 dan 17 tadi yang baru saja kita baca. Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan saudara, penolong yang lain. Bahasa aslinya parakletos. Ya, parakletos. Saudara, ayat ini, khususnya di dalam perkataan ini ditafsirkan oleh sekelompok orang secara khusus orang Muslim. Mengatakan justru itu menceritakan mengenai Muhammad
yang akan datang. Katanya itu adalah berbicara mengenai Muhammad. Dialah nabi yang akan datang. Yang setelah Kristus Yesus. Jadi nabi terakhir. Bagaimana kita bisa membantah hal ini sebelum kita masuk kepada hal-hal yang penting, pengajaran mengenai penolong yang lain. Saudara, paling tidak ada 4 alasan untuk membantah konsep ini. Bagi saya tetap saya perlu sampaikan hal ini. Saudara, di dalam bahasan Yunani kata yang lain itu memakai ada 2 kata, heteros dan alos. Nah, saya mengutip seorang hamba Tuhan memberikan satu analogi atau ilustrasi. Heteros dia ilustrasikan seperti ini kalau heteros. Taruhlah katanya kita datang bertamu, lalu orang menghidangkan misalkan kopi kepada kita. Ya, waktu hidangkan kopi, lalu kita katakan begini, boleh enggak boleh enggak kasih minuman yang lain? Ya, nah minuman yang lain itu bukan kopi berarti dasarnya. Dia kasih jeruk lah atau teh lah. Nah itu heteros yang lain. Berbeda. Seperti kita bilang heteroseks. Berbeda seksnya. Ya kan? Tetapi alos, heteros tadi. Kalau alos adalah, dia analogikan seperti ini. Waktu dia minta kopi, ya dikasih hidangkan kopi, tapi kopinya kopi rasa jeruk, ya, kopi dingin atau kopi panas. Dasarnya tetap kopi, kualitasnya tetap sama, rasa jeruk, rasa apalah, tapi tetap kualitasnya sama. Bapak Ibu Saudara, kata yang digunakan yang lain di sini bukan heteros atau berarti berbeda. Tetapi menggunakan kata alos yang sama esensinya. Esensinya sama, kualitasnya sama. Oh, jadi ini saudara, bukan bicara mengenai manusia, saudara. Apalagi bicara nabi, bukan. Kualitasnya sama dengan Kristus yang adalah Allah. Kualitasnya adalah Allah. Seperti Yesus. Alos. Tapi yang kedua untuk menyangkal hal itu, kalimat sudah lihat frase mengatakan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, saya mau tanya, ada enggak satu manusia yang bisa menyertai kita selama-lamanya? Abad keberapa Muhammad muncul? Dia menyertai kita selama-lamanya? Hanya pribadi Allah yang bisa menyertai kita selama-lamanya. Hanya Allah. Tapi yang ketiga saudara untuk menyangga ini. Perkataan yang digunakan di sana adalah roh kebenaran. Roh menggunakan kata pneuma, roh. Jelas bukan badani, jelas bukan manusia. Bagaimana mungkin ditafsirkan ini adalah manusia. Apalagi nabi. Dan yang terakhir. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka dikatakan tunggu. Dan mereka tunggu. Waktu turunnya Roh Kudus, setelah turunnya Roh Kudus, mereka sudah tidak pernah tunggu lagi. Bahkan sampai abad keberapa? Nggak tunggu lagi. Karena dialah yang disebut dengan penolong yang lain. Ini penting bagi kita, dasarnya. Karena banyak orang yang juga masih anak-anak Tuhan yang dipengaruhi oleh konsep-konsep seperti ini. Dan di sini paling tidak menjadi hal yang kita pegang bahwa penolong yang lain, Parakletos, ini bicara mengenai Roh Kudus. Saudara, menarik di dalam penafsiran itu menggunakan kata di sana ada banyak. Kalau King James Version itu menggunakan kata comforter, penghibur. NIV, New International Version itu menggunakan counselor. NASB, New American Standard Bible menggunakan helper, penolong. Sedangkan NLT menggunakan advokat atau pembela. Itu biasa digunakan di dalam dunia pengadilan, hukum. Nah, saudara perhatikan, jadi di sana digunakan mengenai penolong itu. Itu
pakai penasehat, pakai penolong, pakai penghibur, pakai pembela. Saudara, bisa ditafsir semua ini bisa digunakan seperti itu. Membuka kemungkinan semua memang bisa. Oleh karena Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong. Betul tidak, kuasanya? Bukan hanya sebagai penghibur. Jadi segala kemungkinan yang tafsiran itu bisa terjadi. Dia bisa sebagai penolong, dia bisa penasehat, dia sebagai penghibur, pembela, dan seterusnya. Maka aplikasinya bagi kita. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, ingat. Ada penolong. Dia hadir menjadi penolong dalam kehidupan kita. Di dalam hal apa, saudara? Di tengah-tengah kita mengalami pandemik seperti ini, minta pertolongan dia. Kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam hal apapun. Mari. Dia sebagai penolong. Nah, pernah omong kosong, dia penolong engkau dan saya. Sebagai penasehat. Mungkin di tengah-tengah pandemik seperti ini, kita tidak tahu lagi harus melakukan apa. Bahkan kadang-kala kita untuk mencari sesuatu nasihat dari orang pintar dalam tanda petik. Tidak, saudara. Kesempatan kita datang. Minta advice, nasihat dari dia. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan. Supaya sesuai dengan apa yang menjadi hatinya. Kata penghibur itu pada umumnya di tengah-tengah apa? Kedukaan. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah penderitaan, dialah penghibur kita yang sejati, saudara. Terlalu banyak kalau kita mau mengatakan hal itu. Penghiburan-penghiburan. Dan dia bisa pakai berbagai macam cara untuk menghiburkan engkau dan saya. Dan dia sebagai pembela. Ketika kita difitnah, ketika kita disalah mengerti, ingat dia adalah Tuhan pembela kita. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya terbatas pada dia sebagai penolong. Dia sebagai penasihat. Dan semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan dia. Sehingga kata penolong yang lain itu bisa berlaku. Sebagai penasihat, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pembela, dan seterusnya. Dan kalimat selanjutnya, akan menyertai kamu selamanya. Di sana dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-16, air supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh, saudara, ini mengajarkan kepada kita, kita tidak sendirian dalam hidup ini. Ada pribadi yang selalu menyertai engkau dan saya. Di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun, dia hadir. Mari, Allah kita adalah Allah Immanuel, saudara. Terlalu banyak pada kesaksian yang lalu saya memberitahukan. Ketika di kondisi seperti ini, justru Tuhan menyatakan penyertaan. Bahwa dia adalah Allah yang berjanji menyertai, adalah Allah Immanuel. Bukan sekedar menjadi satu slogan, tetapi itu menjadi pengalaman di dalam kehidupan engkau dan saya. Dan yang terakhir, di sana dikatakan ayat yang ke-26. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan. Saudara, ada orang mengatakan begini, Pak, kalau bisa khotbah-khotbah di kondisi begini, khotbah yang ringan-ringan sajalah. Ya, yang ringan-ringan, yang ya apa itu loh. Tidak usah terlalu berat. So berat rempi hidup. Satu sisi itu betul, saudara. Saya amini. Tapi ada satu sisi lagi cepat mengatakan, aduh Pak, jangan sudah terlalu, dia khotbah baru ngomong begini, kita sudah tahu dia ending, dia akhir. Jadi sangat susah sekali itu orang. Aduh, anak SD juga tahu begitu. Saudara, dua hal ini penting. Kalau saya mengajar kepada oma opa, memang selalu mengajarkan dalam kesederhanaan. Tetapi kita tahu juga kita sangat majemuk yang butuh pengajaran, saudara. Mengapa saya katakan begitu? 2 tahun yang lalu baru saja kita ditimpa, hampir 2 tahun. Satu bencana yang luar biasa. Dan salah satu kesimpulan, mengapa hotel itu roboh, mengapa rumah-rumah itu hancur? Hampir pada umumnya ada yang mengatakan, oleh karena apa?
Fondasinya tidak kokoh. Tidak kuat. Betul tidak? Beberapa hari yang lalu saya pergi aja melihat kolamnya jemaat. Dia bilang itunya enggak pecah. Kenapa? Saya tanya, kenapa enggak pecah? Karena kuat sekali Pak. Dia katakan itu dasarnya dia di kolamnya itu di dasarnya atau fondasinya yang kuat. Wah, semen, batu dan sebagainya enggak pecah. Ini analogi ini mau mengajarkan apa saudara? Pengajaran yang tidak kuat akan mudah hancur. Bukankah Yesus juga berkata, bagaimana membangun rumah di atas pasir, di atas apa? Yang kokoh. Itu menyatakan supaya hidup iman kita kuat. Dibangun di atas pengajaran yang kokoh, yang kuat. Maka saya tetap memberikan pengajaran. Saudara, tak terkecuali kondisi saat ini saudara. Berapa banyak orang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang akhirnya karena kita tidak kokoh. Membuat kita terpengaruh. Yang mengatakan corona setelah pakai huruf aksara Latin dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan. Oh 66. Di mana ajaran seperti itu? Lalu mengajarkan lagi katanya, virus itu bermata. Dia punya mata. Dia buta kepada orang percaya. Tapi orang tidak percaya, dia bermata. Maksudnya apa? Hanya orang yang tidak percaya itu yang akan kena. Pertanyaan saya, pendeta itu tidak percaya? Bapak pendeta yang mati itu, yang meninggal di tengah-tengah COVID ini terpapar oleh COVID? Apa tidak percaya? Anak-anak Tuhan. Ada lagi yang mengatakan itu Mazmur 91. Kalau kita percaya pasti kita akan dilindungi dan seterusnya. Apa seperti itu? Apa konteksnya? Apa pengertiannya dalam Mazmur 91? Wow, belum lagi dikatakan kalau kita bisa bahasa lidah. Itu menjadi imun. Supaya kau orangnya tidak kena. Apa itu? COVID. Di mana saudara? Disinilah kita perlu memberikan pengajaran-pengajaran yang penting. Fondasi yang kuat. Dan saudara, biarlah di dalam kondisi seperti ini. Pengajaran kita, pembekalan kita akan firman. Khususnya dengan Roh Kudus datang. Dia akan mengajarkan kita, Alkitab memberitahukan. Kepada hal-hal dan mengingatkan kita kepada hal-hal yang pernah kukatakan kepadamu. Kata daripada Tuhan Yesus. Jadi kita diingatkan oleh apa? Perkataan yang pernah dia lakukan. Berarti perkataan itu kita bisa ingat karena orang pernah pelajari. Pernah baca. Oh, enggak pernah baca, enggak pernah pelajari. Bagaimana bisa diingatkan? Diingatkan apa saudara? Maka perlu berarti kita untuk terus belajar firman Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah kita boleh memperingati akan hari turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus membawa kita dalam seluruh pengertian dan pengertian. Khususnya di tengah pandemik ini. Supaya kita memiliki pengertian-pengertian yang kuat. Menguatkan iman kita. Dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Dan biarlah kita boleh merayakan hari Pentakosta. Dengan kesadaran. Dia yang melahir barukan kita. Dia yang mendewasakan iman kita. Dia yang memperlengkapi kita. Dan dia akan terus menyertai kehidupan engkau dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pemberitaan firman. Di hari Pentakosta, hari di mana kami memperingat turunnya Roh Kudus. Tuhan tolong kami. Supaya pemahaman kami bukan sekedar kami mengerti. Tapi bagaimana kami boleh menerjemahkan itu dalam seluruh area kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Roh Kudus berkarya. Menghadirkan keselamatan di dalam hidup kami. Kami adalah orang yang mati rohani. Hanya karena engkaulah kami boleh menerima Tuhan Yesus. Dan bagaimana kami terus makin hari. Makin ada satu kerinduan terus bertumbuh dewasa oleh karena pekerjaanmu. Dan terus bagaimana kami diperlengkapi boleh melayani. Oleh karena Tuhan juga beri karunia. Dan penyertaan-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.